Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2041 diambang mewujudkan mimpi. Beberapa minggu telah berlalu sejak Viko tiba di Laut Utara. Selama masa ini, dunia spiritual mulai mengetahui tentang situasi mengejutkan di Laut Utara dan beberapa penemuan yang dilakukan oleh Minos dan krunya. Berita tersebut tidak menyebar cukup jauh untuk menjangkau para penggarap tingkat rendah, apalagi jangkauan terjauh di dunia dalam hal basis alien lokal lama. Namun beberapa kultivator terkuat di dunia dari setidaknya dua benua sudah menyadari situasi drastis mereka. Mereka tidak hanya harus memimpin organisasinya melewati zaman es dalam waktu tidak lebih dari 20 tahun. Dalam waktu sekitar 30 tahun, mereka juga harus khawatir akan musuh dari luar bumi yang datang ke dunia untuk mendominasi atau memusnahkan makhluk hidup. Kekuatan luar angkasa ini tidak mudah untuk dihadapi dan dianggap puluhan kali lebih kuat dari seluruh dunia ini. Akibatnya, setelah yang pertama dari pulau tersebut, di mana Minos dan kelompoknya masih berpindah-pindah untuk berkomunikasi dengan pimpinannya, beberapa kelompok sudah mengetahui masalah tersebut dan mulai bergerak. Pesimisme adalah perasaan paling umum di antara mereka yang mengetahui nasib tragis dunia ini. Namun meski tanpa rasa percaya diri akan masa depan, sebagian besar dari mereka setidaknya bersedia mencoba. Jika mereka akan diperbudak atau dibunuh dalam 30 tahun. Mereka setidaknya ingin bersiap dan mencoba memberikan perlawanan terhadap musuh-musuh mereka. Jadi, hanya beberapa minggu setelah terobosan Viko ke level 100. Beberapa kekuatan besar dunia mulai bergerak mendukung koalisi pertahanan dunia spiritual. Pada saat yang sama, terobosan Viko ke level 100 telah diabaikan oleh sebagian besar pakar top dunia, yang kini memiliki hal-hal buruk yang perlu dikhawatirkan. Namun, para penggarap tingkat rendah yang tidak menyadari kehancuran peradaban dunia mereka secara alami merasa bersemangat, membayangkan revolusi yang akan dilakukan Tuhan di era ini. Hal ini terutama berlaku bagi penduduk Kekaisaran Evergreen, tempat Viko pergi beberapa minggu lalu setelah meninggalkan Laut Utara di bawah komando Minos. Negara bagian ini, yang telah menjadi musuhnya selama beberapa tahun terakhir, adalah negara yang bisa menderita perubahan terbesar karena kemajuannya. Hanya itu, karena kehadirannya sudah diketahui penduduk setempat, ratusan juta orang pun resah dan penasaran dengan apa yang akan terjadi. Sementara penduduk Kekaisaran Evergreen mengkhawatirkan Viko, pria berambut pirang itu berada di markas besar keluarga Kekaisaran setempat bersama putranya. Yang tidak dia temui selama beberapa dekade karena Maximilian dan Minos. Ketika Minos kembali dari sarkofagus kuno Serapim, Maximilian membantunya menangani pewaris Viko, yang saat itu berada di Kekaisaran Dataran Hitam untuk mengawal Kaisar Stuart ke Kekaisaran Timur. Sejak itu, Janus Travisani, yang saat ini berada di level 94, ditawan di Kekaisaran Evergreen sebagai jaminan Maximilian dalam perang melawan Viko. Setelah bertahun-tahun, pemuda itu akhirnya bertemu ayahnya lagi beberapa minggu yang lalu ketika Viko muncul di kota ini dan menaklukkan kekuatan gereja spiritual dan keluarga Evergreen. Namun, Viko tidak membunuh siapapun di pihak musuh, setelah menerima penyerahan diri setempat tak lama setelah tiba di ibu kota Kekaisaran. Tidak ada seorang pun baik dari gereja atau keluarga Kekaisaran yang menyebabkan masalah baginya. Sebagai seseorang yang telah mencapai level 100, dia praktis tak terkalahkan di hadapan para demigod. Bahkan pecahan jiwa Tuhan lebih kuat dari kekuatan demigod level 99, sehingga orang kepercayaan Maximilian yang berdiri untuk mempertahankan wilayah tersebut telah menyerah tanpa masalah. Binatang buas yang pernah hampir membunuh Minos kini berada di sisi Viko, melayani pria ini dengan kebaikan yang jarang terlihat di demigod level 99. Yang mulia, apakah ini sesuai dengan keinginan Anda? Paus bertanya sambil menuangkan minuman untuk Viko. Janus berdiri di samping ayahnya dan perwakilan pasukan kerajaan Evergreen. Dengan ketidakhadiran Maximilian, monster level 99 itu dan salah satu pemimpin lokal adalah orang-orang yang menjalankan segala sesuatunya di Kekaisaran. Sejak kedatangan Viko, merekalah yang berinteraksi dengan pria ini. Viko mengangguk ke arah binatang itu sebelum mengalihkan perhatiannya ke putranya dan perwakilan pemimpin setempat. Seperti yang saya katakan, Anda tidak perlu mengkhawatirkan masa lalu. Tentu saja, saya tidak akan meminta keluarga anak buah saya yang tewas dalam perang untuk melupakan apa yang terjadi. Tapi saya tidak akan mengambil tindakan terhadap negara bagian ini atau memerintahkan tindakan terhadap tempat ini. Saya hanya khawatir tentang musuh yang akan datang dari kerajaan mekanik. Janus mendengarkan hal ini bersama perwakilan pemimpin lokal, merasa agak tidak enak dengan semuanya. Dia telah hidup melalui neraka dalam beberapa dekade terakhir, dan hanya setelah banyak penderitaan dia berhasil naik level. Dia ingin membalas dendam pada Maximilian, orang-orang di Kekaisaran Evergreen, dan gereja spiritual, tetapi terutama pada Minos, yang harus disalahkan atas semua kemalangannya. Sayangnya, setelah melihat ayahnya lagi dan mengetahui kemajuan luar biasa orang tuanya ke level 100.
Dia juga mengetahui tentang batu raksasa yang akan menghalanginya melakukan perjalanan yang telah dia rencanakan. Di sisi lain, sementara Janus merasa sulit untuk melanjutkan hidup tanpa memikirkan balas dendam, perwakilan pasukan lokal mau tidak mau merasa gugup dengan kehadiran dewa setempat. Seseorang yang telah menjadi musuh besarnya hingga saat ini. Bagaimana dia bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini? Dia sudah mengetahui tentang alien. Dan kelompok dari berbagai kekuatan kekaisaran sudah dalam perjalanan ke Laut Utara untuk bergabung dalam penyelidikan teknologi ekstrateritorial. Namun antara musuh jauh dan dekat, dia tetap takut pada Tuhan di hadapannya. Yang mulia, jangan salah paham, tapi senior sudah berada di kota kami selama berminggu-minggu. Tunggu apa lagi? Pria level 98 ini bertanya dengan sangat hati-hati. Apa yang aku tunggu? Vico melihat ke arah markas besar gereja spiritual, tempat pintu masuk kerajaan tata ruang Serapim berada. Dia merasakan sensasi berbeda dan tertawa. Jangan khawatir, penantianku akan segera berakhir. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan bertemu dengan orang yang telah membuatku menunggu selama berhari-hari. Sementara itu, di kerajaan tata ruang Serapim, Maximilian berada di langkah terakhir menuju level 100 pada saat itu, wajahnya menunjukkan kepuasan karena telah mencapai puncak kultivasi. Memikirkan bagaimana dia akhirnya bisa mewujudkan semua mimpinya hanya dalam beberapa hari, pria ini tidak bisa menahan senyum ketika dia meningkatkan kultivasinya ke level 100. Bangkitnya dataran hitam bab 2042 frustrasi tingkat 100. Seminggu lagi telah berlalu. Setelah melalui bagian terakhir dari kemajuannya ke level 100, Maximilian akhirnya mencapai puncak dan mengeluarkan fenomena serupa dengan yang diprovokasi Vico di ibu kota Kekaisaran Timur. Meskipun dia berada di kerajaan tata ruang Serapim, fenomena terakhir dari peningkatan ke level 100 begitu kuat sehingga di dalam dan di luar wilayah ruang angkasa. Perubahan khusus akan muncul ratusan kilometer jauhnya. Kerajaan tata ruang tidak lebih dari wilayah dunia spiritual yang dipisahkan dari seluruh dunia oleh lipatan ruang, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para dewa. Namun wilayah-wilayah yang dipisahkan dari dunia lain oleh lipatan-lipatan ruang tetap berada pada posisi yang sama seperti sebelum terciptanya ruang-ruang tersebut. Misalnya, jika Minos akhirnya mencapai level 100 dan memutuskan untuk membuat kerajaan tata ruang di wilayah kota kering, ibu kota negaranya akan tetap berada di posisi awal yang sama. Namun setelah tindakan Kaisar Stuart, tempat itu menjadi tidak dapat diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki sarana untuk memasukinya. Dengan asumsi sisi paling utara dan selatan kota kering diwakili oleh huruf A dan B, setelah terbentuknya kerajaan tata ruang kota kering, kedua titik ini akan menjadi titik C yang sama. Sejak saat itu, semuanya akan menjadi seolah-olah antara A dan B sudah tidak ada lagi, seolah seluruh ruang kota telah terhapus. Tidak akan ada ruang kosong yang tersisa. Ruang-ruang di ujung kota akan disatukan, seperti pizza yang sudah dipotong sepotongnya lalu dibentuk kembali menjadi ukuran yang lebih kecil agar terlihat utuh. Namun inti dari semua ini adalah kota kering dalam contoh ini akan tetap berada pada posisi aslinya. Jadi jika seseorang naik ke level 100 dalam kerajaan tata ruang tersebut, lingkungan sekitar kota, yakni di luar wilayah ruang alternatif tersebut, akan terkena dampak dari kemajuan tersebut. Inilah mengapa kemajuan Vico menciptakan fenomena sebelumnya di ibu kota kerajaannya, sedangkan kemajuan Maximilian saat ini menciptakan fenomena tersebut di ibu kota kerajaan Evergreen saat ini. Mereka yang berada di dalam dan di luar kerajaan tata ruang Serapim menyadari hal ini dan merasakan kekayaan energi spiritual serta berkah di sekitar lokasi kemajuan ilahi. Seseorang sedang mencapai keilahian di sekitar kota ini, sehingga seluruh ruangan akan mendapat manfaat darinya, memberikan peluang bagi para petani lokal. Rasakan hal ini dari dalam kerajaan tata ruang, Forest melihat musuh besar tuannya telah berhasil dan mau tidak mau mendesak kekalahan. Sepertinya mustahil bagi Minos dan aku sekarang. Dia berpikir dalam hati sambil berdiri dari tempatnya berada dan mempertimbangkan untuk meninggalkan kerajaan tata ruang ini dan kembali ke. Karena Maximilian praktis berada di level 100, sudah waktunya dia melarikan diri untuk memperingatkan Minos. Namun, saat dia meninggalkan wilayah gereja, dia segera merasakan aura level 100 yang bukan milik Maximilian. Apa? Siapa itu? Dia berhenti di pintu keluar kerajaan tata ruang gereja dan melihat ke arah datangnya seorang pria berambut pirang. Segera, Forest menghadapi Vico dan melihat musuh baginya dan Minos yang bahkan lebih buruk dari Maximilian. Karena tidak mengetahui apapun tentang apa yang terjadi dalam 3 atau 4 bulan terakhir, Forest tentu saja terkejut. Tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap penemuan semacam itu. Oh, kamu murid Duncan, kan? Vico tiba di pintu masuk kerajaan tata ruang Serapim untuk menyambut Maximilian kembali ke benua itu dan mau tidak mau berkomentar kepada Forest. Forest membeku ketakutan, tetapi tidak ada seorang pun di kelompok Vico yang membantunya dengan memberitahu dia bahwa mereka bukan lagi musuh. Janus, khususnya, memperhatikan pria level 94 itu dengan seringai di wajahnya ketika dia melihat Forest sedang mengencingi dirinya sendiri. Itu,
Tapi saat Forest hendak mengatakan sesuatu, orang lain keluar dari kerajaan tata ruang gereja spiritual, menarik perhatian hampir seluruh kota. Pada saat itu, warga dan pakar ibu kota Kekaisaran Evergreen merasakan aura level 100 kedua dalam hidup mereka. Maximilian melangkah keluar dari kerajaan tata ruang dan meninggalkan tempat itu dengan senyuman di wajahnya, penuh antisipasi terhadap hal-hal yang akan mereka capai. Maximilian, setelah jutaan tahun, akhirnya kamu berhasil, kata Vico ketika pria berambut hitam dan berwajah tajam itu menatapnya sambil tersenyum. Senyuman Maximilian langsung membeku saat mendengar suara seperti itu. Dia tidak percaya Vico ada di sana. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, dia menyadari bahwa lawannya masih berada di level yang sama dengannya. Apa? Bagaimana? Maximilian kehilangan rasa humornya saat dia menatap Vico, tidak mampu memahami situasinya. Apa-apaan ini? Apakah bajingan itu juga sudah maju? Dia bertanya pada dirinya sendiri sambil menatap Vico, memeriksa kultivasi pria pirang itu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tetapi selalu sampai pada kesimpulan yang sama. Bagaimana? Jika dia mendahuluiku, mengapa aku masih hidup? Itu adalah pertanyaan yang jelas. Jika dia berada di posisi Vico, dia pasti sudah membunuh lawannya dan mencegah lawannya mencapai level 100. Tapi Vico jelas telah mengizinkannya mengambil langkah terakhirnya menuju keilahian, yang tidak masuk akal bagi Maximilian. Bagaimana? Kamu bertanya? Vico tertawa, membayangkan bahwa ini akan menjadi satu-satunya kemenangan yang bisa ia raih melawan Maximilian setelah semua kebuntuan mereka selama beberapa dekade terakhir. Pria berambut pirang itu langsung ke pokok permasalahan, tidak ingin memperpanjang topik pembicaraan jika tidak perlu. Aku berpikir untuk membunuhmu, jika itu yang ingin kamu ketahui. Tapi di hadapan kerajaan mekanik dan 32 dewanya, aku tidak punya pilihan selain menyelamatkan kelompokmu dan kamu, Maximilian. Kekaisaran mekanik, mata Forest menyipit, sementara Maximilian merasa seolah-olah nomor 32 telah meninju perutnya. 32 apa? Dia bertanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar telinganya. 32 dewa, kerajaan mekanik adalah kekuatan ekstrateritorial yang menguasai Laut Utara dan bersembunyi di dunia kita. Bocah Minos Stuart menemukan kebenaran tentang wilayah ini dan mengungkapkan kepada dunia musuh mengerikan yang akan kita hadapi dalam waktu tidak lebih dari 30 tahun, jelas Vico. Berkat mereka, Maximilian, kamu masih hidup, karena aku sendiri tidak akan bisa menghentikan musuh. Kata-kata dari Vico ini membuat takut bahkan orang-orang yang telah memikirkannya selama berminggu-minggu. Ketika mereka mendengarnya dari mulut dewa, Forest, Maximilian, dan beberapa orang lainnya yang belum mengetahui kebenarannya namun sulit mengendalikan hati mereka. Kotoran, Maximilian memucat saat dia melihat semua mimpinya jutaan tahun yang lalu hilang begitu saja darinya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2043 Pembentukan Koalisi Dunia, 1. Apakah kamu benar-benar serius? 32 dewa? Apa maksudmu? Dari mana datangnya musuh sekuat itu? Maximilian bertanya setelah hening beberapa saat, mengutuk kesialannya. Jawab Vico, tampaknya ada kehidupan di luar dunia spiritual. Dan alien pertama yang kita temui ini tampaknya lebih maju secara teknologi daripada kita. Musuh datang dari dunia bernama The Adaman Land, yang dikuasai oleh kerajaan mekanik. Negara ini kaya dan maju, sampai-sampai mereka memiliki kelompok di berbagai galaksi dan penjelajah luar angkasa di seluruh alam semesta mencari daratan baru untuk dikuasai. Dunia spiritual kita adalah dunia pilihan mereka. Saat ini, kekuatan utama negara ini sedang menciptakan lubang cacing universal di Laut Utara. Dari sana, musuh akan menyerang dunia kita. Kedua alien yang selamat telah mengungkapkan banyak hal tentang musuh dalam beberapa minggu terakhir. Hasilnya, Vico dan ratusan orang yang tergabung dalam pembentukan koalisi sedunia untuk pertahanan dunia spiritual mengetahui rincian ini. Semesta, Maximilian membuka mulutnya, mendengar beberapa istilah yang tidak dia ketahui tetapi istilah lain yang sudah ada di dunia spiritual. Penduduk planet ini sudah lama menyadari keberadaan tempat lain di luar dunianya sendiri. Mereka menyebut apa yang ada di luar dunia spiritual sebagai alam semesta. Bagi mereka, alam semesta adalah apa yang ada di langit, bintang-bintang dan benda-benda langit jauh yang tidak pernah dapat mereka jangkau. Dari sudut pandang beberapa agama kecil di dunia, alam semesta tidak terbatas. Jadi ketika Vico mendengar bahwa musuh memiliki penjelajah di alam semesta, dia langsung memahami perbedaan skala antara mereka dan penduduk asli The Adaman Land. Kalau begitu, itu buruk sekali. Dia bergumam ketika wajahnya menjadi pucat, lebih buruk dari Forest. Bagaimana kita bisa menarik musuh yang begitu mengerikan? Tidak bisakah kita menyelesaikannya dengan dialog? Dialog? Vico tertawa. Maukah kamu berbicara dengan seseorang yang lebih lemah dan memiliki apa yang kamu inginkan? Maximilian, jika mereka sendiri tidak mau berbicara satu sama lain jika mereka memiliki kekuatan yang lebih besar di pihak mereka. Mengapa mereka harus berasumsi bahwa musuhnya berbeda?
Mereka harus berasumsi yang terburuk agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Maximilian mengepalkan tangannya, mengetahui bahwa dia tidak akan pernah mendengarkan pihak yang lebih lemah untuk mengubah rencananya tentang hal-hal penting. Oke, jadi apa rencananya? Apa yang sedang kamu persiapkan? Dia menyadari dia tidak punya alternatif lain dan fokus pada hal yang paling penting. Rencananya sederhana, bantu pasukan kita memahami teknologi alien sebanyak mungkin sebelum musuh datang. Jika kita tidak bisa menggunakannya untuk memperkuat diri kita sendiri, setidaknya kita akan memahaminya sehingga kita tahu cara terbaik untuk bertindak melawan musuh kita. Sementara itu, kami akan memberikan kesempatan kepada dunia untuk cocok ditanam selama 30 tahun ke depan guna sedikit meningkatkan tingkat rata-rata populasi kami. Jika beruntung, para penggarap lain yang relevan akan membuat kemajuan, dan kita dapat mencoba melawan musuh-musuh kita. Vico berkata dengan tenang, mengatakan apa yang sebenarnya bisa dilakukan tanpa mengatakan hal-hal yang tidak realistis untuk meyakinkan Maximilian tentang peluang mereka. Perang yang akan datang akan menjadi konflik demi kelangsungan hidup dunia. Ini bukanlah konflik di mana mereka memiliki peluang bagus. Banyak orang mungkin akan mati ketika alien mulai berdatangan di dunia ini. Maximilian menghela nafas dan menutup matanya sebelum berkata, "Baiklah, ayo kita lanjutkan. Sepertinya ini satu-satunya alternatif kita." Aku senang kamu melihatnya seperti itu. Nah, karena kamu memahami betapa buruknya situasi saat ini di dunia kita, aku menyarankan kamu untuk mengunjungi Laut Utara dan melihat sendiri situasi di sana. Ini akan menikmati situasimu. Musuh sedikit lebih baik. Sementara itu, saya bermaksud pergi ke Pulau Elf. Saat kami berada dalam pengunduhan, Aurai Aigolor memulai upayanya sendiri untuk mencapai level 100. Saya akan pergi ke sana untuk memberitahu dia segalanya jika dia berhasil maju. Wanita itu, Maximilian teringat nama salah satu dari 3 makhluk terkuat di dunia pada generasi sekarang, seorang elf yang bahkan lebih mengesankan dari dia dan Vico. Ya, Makai juga mengasingkan diri untuk mencapai tahap ke-11. Vico berbicara tentang makhluk terkuat di dunia ini sebelum mereka naik ke level 100, Paus Langit. Baiklah, aku akan pergi ke Laut Utara. Siapa yang bertanggung jawab di sana? Vico tertawa. Minos Stuart. Maximilian teringat pemuda yang membangunnya dari tidurnya dan tersenyum. Membayangkan betapa sulitnya bagi Vico untuk naik satu level dan menghadapi rasa kecewa karena tidak mampu mencapai tujuannya. Setidaknya bukan hanya aku. Maximilian menghela nafas sebelum menghilang, hanya menyisakan beberapa saat sebelum Vico berangkat ke Pulau Elf. Sementara itu, Forrest berdiri di sana lebih lama, memproses semua yang didengarnya. Tapi bahkan setelah perubahan stratosfer yang dia dengar, dia masih merasa harus pergi ke Kerajaan Dataran Hitam untuk bergabung dengan pasukan Minos. Minos masih berada di Laut Utara, tapi ini hanya sementara. Dengan banyaknya demigod tingkat tinggi dan bahkan dewa yang pergi ke sana, dia mungkin akan segera kembali ke kota kering. Forrest berpikir dalam hati. Dia kemudian akan berangkat ke utara tak lama kemudian, begitu pula individu lain dari gereja spiritual. Karena kemajuan Maximilian telah menyebabkan beberapa orang meninggalkan kerajaan tata ruang Serapim. Setelah mengetahui situasi mereka yang mengerikan, banyak yang ingin pergi ke Laut Utara untuk memahami situasi sebenarnya di dunia mereka. Sementara itu, mereka yang sudah pernah mengunjungi tempat tersebut atau mendengar situasi di Kutub Utara dari orang-orang yang dipercaya ingin segera mengasingkan diri. Dengan kepergian Vico dan Maximilian, semua orang merasa lebih nyaman. Sementara itu, di negara-negara sekitar benua tengah dan benua ilahi, kekuatan terkuat di wilayah mereka telah memerintahkan kekuatan terkuat mereka untuk memperkuat pencahayaan. Hanya mereka yang berada di bawah level 80 dan beberapa orang yang bekerja untuk menjaga izin dan fungsi area mereka yang dapat membuang waktu mereka untuk hal-hal selain cocok untuk ditanam. Sementara itu, hampir semua kekuatan di dunia mulai menggunakan sumber daya yang biasanya mereka simpan untuk kepentingan masa depan dan mulai berinvestasi lebih besar pada anggotanya. Inilah saatnya berinvestasi sebanyak mungkin dalam memperkuat pejuang paling berbakat mereka. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2044 Pembentukan Koalisi Dunia 2. 3 bulan berlalu setelah invasi Maximilian ke level 100. Sementara itu, Maximilian telah mengunjungi Laut Utara dan menghabiskan beberapa minggu mempelajari teknologi musuh dan berbicara dengan rekan Minos, serta 2 alien yang tersisa. Melihat banyak hal menakjubkan untuk dirinya sendiri tetapi juga mendengar jawaban jujur dari alien yang ia tanyakan, Maximilian lebih memahami masalah yang dihadapi dunianya. Jadi ketika dia meninggalkan Kutub Utara beberapa minggu lalu, dia kembali ke benua tengah dengan perspektif dan rencana baru. Dewa dapat membuat umatnya menabung lebih cepat hanya dengan bermeditasi. Bermeditasi di depan para demigod tingkat tinggi terpenting adalah salah satu rencana Maximilian untuk meningkatkan kekuatan dunia ini. Mengenai mengejar Paus Langit dalam puncaknya untuk mencapai level 100, itu tidak ada dalam rencana Maximilian. Binatang laut itu baru saja mengasingkan diri, jadi perlu beberapa tahun untuk melihat hasilnya,
bahkan jika dia berhasil pada percobaan pertama. Berbeda dengan elf yang telah mengasingkan diri selama beberapa tahun, jeda ini baru mengasingkan diri kurang dari 2 tahun. Butuh setidaknya 5 tahun lagi untuk mencapai titik krusial dalam pencahayaannya, jadi tidak masuk akal bagi Maximilian untuk pergi ke suku Paus Langit saat ini. Kasus Vico berbeda. Aurae bisa maju kapan saja dalam beberapa bulan mendatang, karena bakatnya jauh lebih hebat daripada level 100 lainnya, dan dia telah mengasingkan calon dirinya sejak ditemukannya zaman es. Itu sebabnya dewa seperti itu sudah ada di Pulau Elf untuk memberikan situasi yang sama seperti yang dia berikan pada Maximilian. Saat Maximilian membantu orang-orang dari gereja spiritual di benua tengah dan Vico berada di Pulau Elf bersama banyak anak buahnya. Benua binatang dan Laut Selatan akhirnya menemukan berita yang meresahkan tentang masa depan dunia mereka. Karena berada di titik terjauh dari kutub utara, kekuatan kedua wilayah ini memerlukan waktu beberapa minggu lebih lama dibandingkan kekuatan dunia spiritual lainnya untuk mempelajari tantangan terburuk yang dihadapi generasi saat ini. Tetapi bahkan suku Paus Arktik di kutub selatan dunia spiritual sudah menyadari situasi di Laut Utara dan perkiraan kedatangan musuh dalam waktu tidak lebih dari 30 tahun. Akibat datangnya pemberitaan di daerah tersebut, beberapa kejadian yang biasa terjadi hingga beberapa bulan lalu telah berubah secara signifikan di daerah sekitarnya. Misalnya, masalah antara naga dan paus langit berakhir sepenuhnya setelah musuh dengan 32 dewa di sisinya tiba. Sama seperti kekuatan benua ilahi dan benua tengah. Kekuatan kedua wilayah ini telah memerintahkan anggota suku terkuat mereka untuk mengasingkan diri dan menguatkan, melupakan masalah lama dan fokus pada tantangan dunia mereka saat ini. Bahkan Gorgon yang tersisa telah mengubah beberapa perilaku baru mereka ini, tidak lagi sulit untuk menghadapi dan mulai berinteraksi lebih baik dengan tetangga mereka. Seperti dalam kasus rubah ekor 9. Dengan demikian, benua binatang menjadi lebih damai dari sebelumnya. Dengan anggota terkemuka dari setiap ras mengasingkan diri di gua-gua di sekitar negeri ini, sementara hanya personel penting yang menjaga junior dan stabilitas wilayah mereka. Sementara itu, Laut Selatan yang dulunya sangat damai sebelum perang antara naga dan paus langit, menjadi tenang kembali, namun kini menjadi lebih damai dari sebelumnya. Dengan ketakutan yang terkuat di akhir dunia, hanya yang terlemah yang masih berjalan-jalan seolah hari esok sudah terjamin. Hanya karena pergerakan kelompok yang lebih lemah maka masih terdapat permasalahan di wilayah-wilayah tersebut yang merupakan ciri khas tempat-tempat tersebut. Namun permasalahan-permasalahan tersebut saat ini sudah lebih jarang terjadi karena hampir semua suku telah menerapkan peraturan baru untuk mencegah konfrontasi yang tidak perlu. Kelompok-kelompok ini tidak menganut paham pertarungan kompetitif yang sehat. Namun konflik yang melibatkan kematian kini dianggap sebagai kejahatan yang mengerikan dan memiliki hukuman yang berat. Di tengah semua ini, kelompok yang seharusnya menjaga kedamaian selama ini malah digunakan untuk membentuk kekuatan pertahanan dunia ini. Hampir semua kekuatan dunia spiritual telah mengirim para demigod ke organisasi sementara ini, yang saat ini akan berbasis di benua ilahi. Di benua ilahi, di kota markas Pantheon of Honor, hampir semua demigod eksklusif dari kelompok ini sedang mengasingkan diri di markas besar organisasi ini. Sementara banyak anggota non-eksklusif sedang mengurus urusan mereka di dunia spiritual. Julian masih berada di kutub utara, sementara kelompok-kelompok di benua lain bekerja sama dengan organisasi mereka sendiri untuk memperkuat masyarakatnya. Sementara itu, para profesional spiritual terbaik di kuil itu bekerja antara Laut Utara dan kota ini, mencoba menguraikan teknologi asing. Demikian pula halnya dengan Gelatik, yang memiliki kemampuan analitis yang sangat baik namun berada di markas besar organisasi yang menjaga lokasi budidaya anggota kuil. Di sebelahnya adalah Araf, yang bersiap meninggalkan tempat ini untuk pergi ke kerajaan dataran hitam. Apakah kamu pikir kamu membuat keputusan yang tepat? Wanita berambut putih itu bertanya sambil melihat ke arah Araf, bersiap untuk pergi. Araf mengajukan diri untuk pergi ke kerajaan dataran hitam untuk menjamin keselamatan Minos dan membantu naik ke level 90. Organisasi tersebut ingin membantu Minos menjaga stabilitas kerajaan dataran hitam dan telah mengirim seseorang yang kuat ke wilayah tersebut. Tapi rencana awal tidak termasuk mengirim seseorang untuk berdiskusi dengan ketua dewan ini. Araf menyarankan untuk melakukannya sendiri. Dia membalas Gelatik. Minos adalah masa depan. Dia hanya punya waktu 30 tahun untuk berkembang, jadi saya akan membantu berkembang sebanyak mungkin. Saya tahu potensinya dan seberapa besar kontribusinya dalam menyelesaikan situasi di Laut Utara. Namun dalam 30 tahun, dia akan tetap menjadi seseorang yang berpotensi. Dia menghela nafas, membayangkan Minos tidak punya waktu untuk menjadi dewasa. Kita lihat saja nanti. Menurutku Minos bisa mencapai level 91 saat itu. Di level itu, dia setidaknya harus bisa masuk ke dalam jajaran yang terkuat. Ucapkan Araf sebelum menghilang setelah perjalanannya ke benua tengah. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2045 meninggalkan Laut Utara. 4 bulan telah berlalu sejak Araf meninggalkan benua ilahi kerajaan menuju Dataran Hitam. Banyak hal telah terjadi di dunia spiritual,
Tetapi pada hari ini, akhirnya tiba saatnya bagi Minos untuk kembali ke kerajaan dataran hitam bersama anggota partainya yang lain. Sudah hampir 3 tahun sejak mereka meninggalkan kota kering untuk menjelajahi situasi di Laut Utara, dan mereka akhirnya bebas pulang. Beberapa anggota partai Minos telah keluar dalam beberapa bulan terakhir, dan beberapa orang kembali ke suku mereka bersama anggota yang lebih berwenang untuk menyampaikan berita tentang penemuan di Kutub Utara. Tapi mereka yang akan pergi ke kerajaan dataran hitam untuk bergabung dengan pemerintahan Minos setelah perjalanan ini tetap tinggal bersama Minos dan Ruth untuk kembali bersama. Bahkan setelah semua yang terjadi, yang pada dasarnya membatasi prospek masa depan Minos, beberapa anggota krunya telah memutuskan untuk menerima undangannya untuk bergabung dengan Black Plain Army. Minos tidak hanya menyelamatkan banyak nyawa dari pertempuran mereka sebelumnya, tapi dia juga berjanji untuk mendukung mereka dengan cara apapun yang dia bisa. Meskipun Minos belum mencapai potensinya dalam 30 tahun, mereka semua bisa menjadi lebih kuat di bawah komando Kaisar Stuart dibandingkan jika mereka kembali ke suku atau pasukan mereka. Di sisi lain, seberapa besar kemajuan Minos dalam 30 tahun, tidak sepenuhnya menentukan batas kemampuannya. Sebagai orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya di sisi Kaisar Stuart, orang-orang ini tahu bahwa dia bisa mengejutkan semua orang ketika waktunya habis. Bahkan setelah hampir 1 tahun berada di markas alien lama, bersama dengan utusan kuat dari hampir seluruh penjuru dunia spiritual, Minos dan orang-orangnya masih termasuk yang paling maju dalam hal pemahaman beberapa teknologi alien. Ada hal-hal yang sudah mereka kuasai. Tapi jika meliputi baju besi yang digunakan alien untuk mengurangi kelemahan mereka, dia dan teman-temannya masih yang paling maju dalam hal pemahaman. Terlebih lagi, Minos mempunyai kerajaan tata ruang di sisinya. Hasilnya, dari 50 atau lebih kapal Minos yang berlayar bersamanya dan Ruth dari kota kering ke Laut Utara. 10 orang bersiap untuk meninggalkan Kutub Utara dan bergabung dengan kekuatan kerajaan dataran hitam. Di pangkalan alien lama di dunia spiritual. Ketika seseorang tiba di dekat gunung berapi besar di satu-satunya pulau yang tersisa di sana, Anda akan melihat sejumlah kapal dari berbagai ras di sekitarnya. Dalam beberapa puluh kilometer persegi dari area ini, kapal perang dari hampir semua kekuatan tingkat 10 di dunia ditempatkan, dengan kru yang kuat mengawasi area tersebut. Ada pengepungan militer di sana untuk mencegah para pencari rasa ingin tahu tingkat rendah mendekat, sementara di dalam gunung berapi itu sendiri, lebih dari 2000 demigod sedang mengerjakan teknologi di sana. Beberapa kelompok di sana sudah mempertimbangkan untuk membangun penghalang di kawasan tersebut sebagai antisipasi kedatangan musuh dalam waktu kurang dari 30 tahun. Namun sebagian besar masyarakat di sana menginginkan kemajuan bagi dunia. Oleh karena itu, setiap sektor di tempat itu menjadi ramai, dengan ribuan sage tingkat tinggi di sana untuk membantu atasan mereka. Sementara itu, semua profesi spiritual memiliki perwakilan kelas 4, terkadang bekerja sendiri-sendiri, terkadang bersama-sama, untuk mencoba menceritakan hal-hal yang ditinggalkan musuh. Kedua alien yang selamat tidak banyak membantu para penyelidik dunia spiritual. Meskipun mereka tahu lebih banyak daripada penduduk asli dunia, mereka bukanlah sarjana dan hanya tahu cara menggunakan teknologi masyarakatnya. Jadi, semua bantuan mereka hanya sebatas memberi saran tentang cara terbaik menggunakan teknologi mereka. Di tengah pekerjaan banyak orang yang saat ini tinggal di pangkalan ini, sekelompok 13 orang bersiap meninggalkan tempat ini dengan kapal berlambang pohon emas. Selain 13 orang ini, ada beberapa demigod tingkat tinggi. Individu antara level 97 dan 99, dari beberapa ras berbeda. Julian memandang Minos saat dia menaiki kapal, menghela nafas sambil membayangkan betapa sialnya pemuda ini. Minos telah mencapai level 88 dan mungkin akan mencapai level 91 sebelum musuh datang, tapi dia menutup matanya, menyesali bakat seperti itu yang tidak muncul 50 tahun sebelumnya. Jika Minos berusia 50 tahun lebih tua, dia mungkin sudah menjadi demigod tingkat menengah pada saat alien tiba. Namun kenyataannya kejam, dan seseorang yang begitu kuat dan berbakat akan berada jauh dari puncaknya ketika musuh terkuat yang bisa dia hadapi datang mengancam hidupnya. Melihat Minos kembali ke kerajaan dataran hitam tanpa banyak waktu untuk maju sungguh-sungguh. Sementara Julian memikirkan hal ini, beberapa profesional spiritual yang telah dibantu oleh Minos dan kelompoknya untuk memperkenalkan teknologi alien untuk menggantikan tangan kepada anggota kelompok lainnya dan tersenyum. Sayang sekali mereka pergi, tapi mengingat kemampuan melawan Minos Stuart, sebaiknya kita tidak menghalanginya lagi. Seorang elf berkata kepada orang lain yang akan tinggal. Minos telah mengesankan beberapa demigod dari seluruh dunia yang datang ke tempat ini untuk mempelajari teknologi alien. Meskipun dia baru berada di tahap ke-9, dia bisa memahami beberapa hal tentang musuhnya dengan lebih mudah daripada demigod tingkat tinggi. Beberapa ahli berpendapat bahwa ini adalah kekhasan Minos. Namun hanya pemuda ini dan orang-orang yang paling mengenalnya yang tahu bahwa bukan itu masalahnya. Salah satu dari mereka yang mengerti mengapa berada di sisi Minos saat kapal mereka bersiap untuk berlayar.
Minos, kapan kita mulai? Saya tidak sabar untuk memulai persiapan kita. Titus bertanya. Kami akan memulai persiapan kami ketika kami mencapai kota kering. Tapi kami tidak akan membuat bagian akhir dari rencana kami sampai saya menjadi demigod. Jawab Minos, mengingat beberapa eksperimen dengan teknologi alien menggunakan energi kacau dari tulang raksasa di kerajaan tata ruang. Untungnya, aku bisa bernegosiasi dengan Vico dan Maximilian dan membawa salah satu tubuh robot musuh bersamaku. Minos berpikir sendiri ketika dia teringat bagaimana dia terpaksa mengembalikan sebagian besar benda asing yang dia peroleh sebelum Vico tiba di tempat ini. Namun dia telah menyimpan satu item untuk masing-masing jenisnya dan menerima jaminan dari dua dewa bahwa dia tidak perlu khawatir kehilangan apa yang telah dimilikinya. Mengingat hal itu, dia melihat kontaknya di tempat kapal ini semakin menjauh darinya saat dia mulai bergerak ke selatan. Akhirnya tiba waktunya bagi mereka untuk kembali ke rumah. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2046 Rencana Ambisius Minos. 1,5 bulan setelah Minos naik ke level 88, rombongannya akhirnya mencapai kota kering. Setelah melakukan perjalanan dengan kapal antara kutub utara dan wilayah akhir kekuasaannya, Minos memimpin partainya melalui jaringan lubang cacing negara bagian untuk mencapai kota kering dengan cepat. Dengan demikian, keluarga Stuart akhirnya bersatu kembali setelah bertahun-tahun berpisah, sekarang dalam situasi yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Meskipun ada kemajuan yang dicapai kedua pihak selama 3 tahun terakhir. Di istana kerajaan kota kering, Minos baru saja bertemu keluarganya dan anggota penting pemerintahan ketika dia tiba di ibu kota bersama kelompoknya. Saat mereka dengan santai berbicara tentang bagaimana beberapa tahun terakhir telah berlalu di masing-masing pihak dan beberapa perubahan yang telah terjadi. Seperti beberapa rekan yang kembali bergabung dengan kekaisaran, Minos akhirnya sendirian dengan orang-orang paling penting di kekaisaran. Kerajaan. Berdiri di ruang tahta kerajaan bersama keempat istrinya, Dilian, kakek nenek dari pihak ibu, beberapa anggota penting tentara, dan keluarga Longus. Minos memaparkan apa yang paling penting bagi mereka. Yah, kamu sudah tahu apa yang dunia spiritual ketahui atau harapkan tentang musuh mengenai rencana invasi dalam waktu sekitar 28 tahun. Kata Minos sambil menatap mata orang-orangnya termasuk Forrest, yang telah berada di kota itu sejak kedatangan Maximilian. Dia melanjutkan, sekarang izinkan saya memberi Anda perspektif saya. Musuh akan sulit, dan tanpa memahami teknologi mereka, mustahil untuk mengalahkan mereka. Namun meskipun kita memahaminya, ini hanyalah awal dari mimpi buruk kita. Hanya dengan menaikkan level kita dan menggunakan teknologi musuh kita dapat benar-benar menemukan jalan keluar dari situasi sulit kita. Dan aku punya teoriku sendiri mengenai hal ini. Dia tersenyum dan memandang penuh percaya diri pada orang-orangnya, meskipun peluang keberhasilan yang diharapkan kurang dari 10%. Apa yang ada dalam pikiran Anda, Yang Mulia? Dilian bertanya. Semua orang lebih memperhatikan Kaisar Stuart saat dia menunjukkan kepada semua orang tangan yang memiliki cincin kerajaan tata ruang. Terkait dengan kerangka yang memiliki segelnya di ruang itu, dia mencuri sebagian dari dasar budidaya sisa itu, menyebabkan energi khusus menyebar ke seluruh tubuhnya. Forrest dan orang-orang di ruang tahta kekaisaran merasakan hal ini dan segera menjadi lebih serius. Minos menjelaskan, apa yang baru saja Anda rasakan dari saya adalah energi khusus dari tulang raksasa yang ada di dunia kita. Untungnya, saya dapat mencuri sebagian darinya dan menggunakannya untuk budidaya saya sendiri dan budidaya orang-orang yang berada di bawah pengaruh saya. Beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya apa maksudnya kan? Dia melihat dari sisi ke sisi sebelum menjawab. Yah, pada awalnya, saya tidak berharap ini akan membantu saya. Tetapi setelah 2 tahun memperkenalkan teknologi alien setiap hari, saya menyadari bahwa energi ini cocok dengan kita dan musuh kita. Jika itu benar, beberapa orang memahami sebagian dari apa yang dimaksud Minos. Tapi kemudian Titus, satu-satunya kelompok yang datang dari Laut Utara yang tetap tinggal untuk pertemuan dengan Minos ini, berkata, siapapun yang memiliki energi ini di dalam dirinya akan lebih mudah memahami dan menguasai teknologi alien. Ini bukan hanya sumber kekuatan bagi ras kita. Ini berfungsi sebagai cara bagi kita untuk memahami dan menguasai teknologi alien. Gloria dan Abi membuka mata lebih lebar saat mendengar ini. Jika itu benar, Anda pasti sudah memiliki pemahaman tentang teknologi alien yang sangat maju bukan? Abi bertanya pada suaminya. Minos tersenyum dan berkata, masih banyak yang harus kuperbaiki. Tapi faktanya kemajuanku dalam hal-hal yang ditinggalkan musuh kita cukup menarik. Saya bukan pandai besi atau ahli susunan yang mencoba meniru beberapa hal yang saya pahami tentang cara musuh. Namun, saya akan dapat memfasilitasi pemahaman para profesional yang saya bantu untuk menyerap sebagian energi itu. Di sisi lain, saya bermaksud untuk menceritakan sendiri beberapa cara musuh dan, dengan bantuan para profesional, mencoba meniru beberapa hal, meskipun dengan cara yang berbeda. Jadi, saya ingin semua orang di sini mulai mengerjakan rencana baru kami.
Kami akan melanjutkan proyek pertanian kami demi cadangan makanan kami selama zaman es. Tapi saya ingin sebanyak mungkin ahli spiritual kelas 4 dibawa ke saya. Saya akan membantu mereka meningkatkan kekuatan dan pemahaman mereka tentang pencapaian alien sebanyak mungkin dalam beberapa tahun ke depan. Saya ingin membangun divisi kapal alien, divisi pesawat luar angkasa, divisi baju besi, dan akhirnya divisi robot. Kami secara mandiri akan mengembangkan teknologi kami sendiri berdasarkan apa yang sudah kami miliki dan apa yang telah kami temukan. Kami akan mengungkap kelemahan musuh tetapi juga belajar bagaimana menggunakan racun mereka terhadap diri mereka sendiri. Semua orang di sana menuliskan dalam pikiran mereka apa yang perlu mereka lakukan. Pada saat yang sama, beberapa orang membayangkan kemajuan yang dapat dicapai kelompok mereka dan bagaimana mereka dapat melampaui negara-negara lain dalam perlombaan menuju pembangunan. Siapa di dunia spiritual yang akan bertaruh pada kerajaan dataran hitam saat ini? Hampir tidak ada. Tapi orang-orang di sana bersama Minos melihat sesuatu secara berbeda dan tidak mau meningkatkan ekspektasi mereka. Mungkin masih ada harapan di ujung terowongan. Dilian berpikir sendiri sambil tersenyum, melihat seluruh perjalanan mereka sejauh ini akhirnya mencapai klimaks. Kemudian, ketika semua orang berpegang teguh pada harapan mereka, Minos mengatakan bagian paling tidak masuk akal dari rencana. Bagaimanapun juga, kami tidak percaya bahwa musuh dari The Adaman Land ini akan menjadi satu-satunya ancaman bagi kami. Kami telah ditemukan oleh peradaban maju yang telah melakukan kontak dengan dunia berpenghuni lainnya. Ada kemungkinan besar bahwa posisi dan karakteristik kita akan menjangkau dunia lain dan menempatkan kita di hadapan musuh-musuh saat ini atau bahkan lebih kuat. Kalau begitu, untuk melindungi masa depan kita, saya menganjurkan agar kita bersiap menyerang kerajaan mekanik di masa depan. Apa? Beberapa orang terkejut. Minos melanjutkan dengan senyum ambisius. Ketika masalah dunia spiritual kembali stabil, saya akan memimpin kelompok untuk menggunakan lubang cacing universal musuh dan menyusup ke kerajaan mekanik. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk membawa otak musuh ke pihak kita dan membalas kerugian negara kita dan dunia spiritual dalam perang yang sedang terjadi. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2047 Perkembangan Kekaisaran 1. 1,5 tahun telah berlalu sejak Minos kembali ke kerajaan Dataran Hitam. Dengan perubahan di dunia spiritual dan benua tengah yang disebabkan oleh situasi asing, hanya sedikit masalah eksternal yang dapat menghalangi proyek Minos saat ini. Terlebih lagi, dia tidak tertarik untuk meninggalkan negaranya saat ini, jadi dia tetap tinggal di ibu kotanya selama beberapa bulan terakhir. Membantu para ahlinya menjadi lebih kuat sekaligus memperkuat dirinya sendiri. Seluruh keluarganya, anggota pemerintahan, dan sekutu terdekatnya baru-baru ini tinggal di kota kering. Yang berkontribusi terhadap peningkatan pesat pasukan lokal dalam hal kekuatan tetapi juga dalam hal pemahaman teknologi musuh. Dalam 1,5 tahun, mereka telah mengembangkan proyek mereka di banyak bidang. Sarah dan George memeriksa salah satu fasilitas penyimpanan makanan kekaisaran di kota kering. Meskipun sebagian besar pasukan lokal terlibat dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan teknologi asing, mereka dan banyak lainnya sibuk mempersiapkan kedatangan zaman es. Sarah, level 76. Berada di sisi suami, level 89, di kantor pusat fasilitas penyimpanan biji-bijian kota, di mana keduanya setiap hari menangani masalah yang berkaitan dengan tujuan kehancuran, serta keamanan silo. Mereka seharusnya berangkat ke Sista beberapa bulan yang lalu. Setelah perang antara Maximilian dan Vico secara resmi telah berakhir dan perjanjian damai antara gereja dan negara-negara di wilayah barat telah ditandatangani. Namun mengingat tantangan masa depan kerajaan Dataran Hitam dan keinginan Sarah untuk dekat dengan keluarganya, George dan dia memutuskan untuk mengakhiri perjalanan mereka ke Sista. Sampai situasi asing terselesaikan, keduanya akan tetap bersama keluarga Stuart. Jumlahnya lebih tinggi dari yang diharapkan, komentar George kepada Sarah sambil menghitung hasil hari itu. Sepertinya investasi ayahmu menghasilkan hasil. Bagian bawah laut memproduksi lebih banyak makanan. Kita mungkin bisa melampaui lebih dari 100% cadangan makanan yang dia prediksi bertahun-tahun yang lalu ketika zaman itu benar-benar tiba. Sepertinya memang begitu. Sarah menghela nafas ketika dia menyadari bahwa keadaan tidak berjalan terlalu buruk bagi mereka meskipun masa depan mereka suram. Jika bukan karena kedatangan alien dalam waktu dekat, informasi ini akan cukup untuk mengetahui bahwa keluarganya akan baik-baik saja selama zaman es. Namun karena datangnya bencana bukanlah satu-satunya masalah yang menanti mereka di masa depan, Sarah tidak bisa merayakannya begitu saja. Dia melihat ke arah bawahannya dan bertanya, bagaimana situasi penjaganya? Sementara itu, di dekat danau besar di kota kering, beberapa ahli kekaisaran berkumpul di dekat beberapa anggota keluarga kekaisaran saat tentara sedang menjalankan simulasi di danau. Di danau tersebut, terdapat kapal perang yang sama sekali berbeda dari kapal tentara dan kapal aneh lainnya yang tertutup seluruhnya, tanpa dek atau struktur lain yang terbuka ke udara. Sementara itu, seorang tentara memberikan kedua kendaraan tersebut kepada anggota keluarga kekaisaran yang hadir, termasuk Kendrick,
yang saat ini berada di level 69, Isabella, level 85. Dan 3 anak bungsu Stuart, yang berada di antara level 28 dan 32. Yang mulia, di hadapan kita ada 2 prototipe yang dibuat dengan menggabungkan teknologi navigasi tercanggih kekaisaran dengan apa yang telah kita pahami tentang teknologi musuh. Seorang prajurit level 90 memperkenalkannya ke grup. Contoh pertama di hadapan kita adalah model kapal yang dikembangkan dari kapal super alien. Ia memiliki meriam khusus yang melekat pada strukturnya dan susunan pertahanan yang jauh lebih kuat dan lebih tahan dibandingkan yang kita miliki sebelumnya. Meskipun kapal ini hanya dapat dianggap sebagai kendaraan tingkat rendah kelas 4 saat ini, pertahanan, serangan, dan kecepatannya melebihi apa yang kami temukan di dunia spiritual beberapa tahun yang lalu pada kapal tingkat menengah kelas 4. Orang-orang yang mendengar ini tersenyum ketika mereka bergumam tentang kemajuan negara yang luar biasa. Kemudian, prajurit Angkatan Darat itu memberi sinyal, mengizinkan prajurit dalam prototipe itu untuk menyerang target tingkat menengah kelas 4 yang ada di sana untuk dijadikan target. Ledakan, meriam kapal ditembakkan, melancarkan serangan yang bahkan dapat mengancam demigod tingkat rendah, menunjukkan kepada semua orang kekuatan sebenarnya dari kapal ini. Setelah penyerangan, kapal itu ditembakkan oleh meriam kuno kekaisaran, benda yang memiliki peringkat yang sama dengan kapal ini, yang seharusnya mampu merusak setidaknya beberapa strukturnya. Namun, ketika meriam menyerangnya, penghalang energinya hanya tertekan oleh serangan tersebut tanpa menunjukkan masalah apapun dengan daya tahannya. Bagus sekali, Kendrick berpikir ketika dia melihat bagaimana model kapal baru kekaisaran lebih maju daripada teknologi yang tersedia di dunia spiritual. Jika negara-negara terkuat di dunia tidak mencapai kemajuan sebanyak yang kita miliki, kapal mereka akan kalah dari kita sekarang. Dia berpikir, tapi tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa kekuatan lain di dunia telah menguasai hal yang sama atau lebih dari negara ini. Anggota kelompok lainnya memikirkan hal-hal seperti itu, sementara anak-anak di sana menikmati simulasi tersebut. Setelah beberapa saat, pria level 90 itu kembali ke apa yang dia presentasikan hari ini. Itu adalah demonstrasi dari apa yang telah kami capai dengan kapal-kapal tersebut. Tapi sekarang saya persembahkan kepada Anda kapal luar angkasa pertama dari Kerajaan Dataran Hitam. Dia berkata sambil menunjuk ke kapal yang tertutup sepenuhnya. Menarik semua mata kelompok ini ke sana. Pada saat itu, pesawat luar angkasa di sebelah kapal perang mulai melayang di atas danau, dengan beberapa turbin samping mengangkatnya dari permukaan danau. Sementara struktur pertahanan dan ofensif yang mirip dengan kapal muncul di sekitarnya. Kapal ini memiliki tingkat ofensif dan defensif yang sama dengan kapal perang kita. Namun, fokusnya adalah pada kecepatan. Ia bisa terbang 5 kali lebih cepat dari kapal. Sementara itu, ia memiliki struktur khusus yang memungkinkannya melakukan perjalanan melalui lubang cacing. Kami masih mengembangkan bagian-bagian kapal yang berhubungan dengan hal tersebut. Namun kami memiliki harapan besar untuk membuktikan teori kami dalam beberapa tahun ke depan. Orang-orang di sebelah Isabella dan Kendrick berpegangan tangan ketika mata mereka berbinar. Melihat bahwa keadaan mereka masih banyak yang harus ditingkatkan dan masa depan mungkin tidak suram seperti yang diperkirakan banyak orang. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2048 Perkembangan Kekaisaran, 2. Sementara beberapa keluarga Minos melihat beberapa peningkatan yang akan segera tersedia bagi seluruh pasukan, dia berdiri di samping Titus di kerajaan tata ruang bersama para profesional lainnya. Di dekat rumah ada beberapa individu antara level 88 dan 91 yang fokus pada penelitian teknologi alien. Kelompok Black Plain Empire saat ini memiliki 2 bidang pengembangan teknologi. Salah satunya adalah di kerajaan tata ruang, di mana Minos membantu para profesional terbaik di negaranya mengolah dan memahami hal-hal yang telah dia pahami, serta mempelajari hal-hal yang dia bawa kembali dari Laut Utara. Kelompok lainnya berada di kota kering dan bertanggung jawab untuk mengambil apa yang telah dipahami oleh orang-orang kerajaan tata ruang dan menyesuaikannya dengan kenyataan mereka. Mereplikasi metode baru ini dalam senjata dan kendaraan militer. Melalui upaya gabungan dari kedua kelompok ini, kedua kendaraan yang diuji saat Minos bersama anak buahnya di kerajaan tata ruang dapat terwujud hanya dalam beberapa bulan pengerjaan. Singkatnya, hal terbaik yang ditawarkan kerajaan Dataran Hitam masih dikembangkan di sini, di mana para profesional terus meningkatkan pemahaman mereka tentang metode musuh. Saat ini, Minos sedang bersama Titus dan beberapa pria yang tidak bekerja dalam momen perbincangan yang mereka adakan setiap 12 jam sekali. Mustahil bagi satu orang untuk memahami seluruh teknologi musuh dalam waktu yang tersedia. Jadi, beberapa orang akan mempelajari bagian berbeda dari barang yang ditinggalkan musuh, dan pada setiap istirahat kelompok, mereka akan berbagi apa yang mereka pahami dengan rekan mereka yang lain. Melalui laporan dari berbagai orang yang mendiskusikan cara untuk memahami metode musuh, para profesional lain, terkadang dari bidang yang berbeda, dapat lebih mudah menerobos cara alien.
Jadi Minos bersama kelompok yang baru saja berhenti untuk istirahat dan berlatih, membicarakan tentang apa yang mereka lihat beberapa jam terakhir. Teknologi alien sangat padat. Saya merasa bahwa setiap kali saya semakin memahami metode mereka, hambatan baru muncul di hadapan saya, menghambat kemajuan saya, dan saya berakhir dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ya, saya juga merasakan hal yang sama. Jika pemahaman tentang teknologi luar bumi adalah sebuah tangga, itu seperti dua anak tangga baru yang muncul di hadapan saya pada setiap anak tangga yang saya panjat. Orang lain berkomentar, saya pikir kuncinya adalah kompatibilitas. Pada dasarnya, masalahnya adalah kita adalah hewan yang mencoba mempelajari teknik manusia. Pemahaman kita tentang metode ini terbatas tanpa adanya tubuh atau struktur yang tepat. Jadi, saya pikir wajar jika pertanyaan baru muncul. Timbul. Seorang individu level 91, seseorang yang baru saja bergabung dengan kekaisaran, berkomentar. Kerajaan Dataran Hitam telah merekrut praktisi spiritual tingkat 10 dari seluruh benua tengah. Tidak mudah untuk menarik para profesional terkenal seperti itu, mengingat posisi yang lebih menguntungkan yang dimiliki negara-negara lain di benua ini saat ini. Namun, selama beberapa bulan terakhir, Minos berhasil merekrut beberapa ahli level 90 dan 91 dari hampir semua disiplin spiritual. Beberapa dari mereka saat ini bersamanya di Kerajaan Tata Ruang, sementara yang lain berada di kelompok lain yang sedang mengerjakan produksi barang-barang baru di Kota Kering. Dengan partisipasi orang-orang ini, kekuasaan telah membuat kemajuan besar dalam beberapa bulan ini. Mungkin kemajuan yang paling menonjol terjadi pada pesawat ruang angkasa dan kapal laut. Karena kemajuan ini belum pernah diketahui oleh negara bagian Minos dari negara-negara lain di seluruh dunia yang telah mencapai kemajuan seperti yang telah mereka capai. Namun yang lebih menarik adalah kemajuan di bidang baju besi tambahan. Saat ini, terdapat sebuah batalion di Kota Kering yang diluncurkan dalam penggunaan armor ini. Serta sekelompok pandai besi dan ahli susunan yang secara bertahap membuat komponen armor yang mirip dengan benda asing ini. Beberapa pria yang memungkinkan hal ini kini disatukan dengan Minos di lingkaran teman. Kata seorang pandai besi, paduan logam alien sangat istimewa. Saya merasa mereka memiliki pemikirannya sendiri dan 100% efisien ketika harus berinteraksi dengan prasasti. Seorang master arai menyetujuinya. Ya, aku pernah melihat diriku sendiri dalam penelitian dengan kabel alien dan mendapat kesan bahwa susunan benda-benda itu bergerak secara independen, sehingga menyulitkan kita untuk memahaminya. Di satu sisi, ini seperti kriptografi tingkat lanjut. Seseorang di sana berkomentar. Titus mendengar ini dan memandang salah satu dokter di sana. Musuh-musuh ini mampu menciptakan potongan-potongan logam secara sadar. Kita harus mempertimbangkan pendapat para dokter tentang cara kerja robot dan baju besi musuh. Mungkin mereka terinspirasi oleh makhluk hidup dari dunia mereka untuk mengembangkan makhluk-makhluk ini. Saya setuju. Mereka terus berbicara, dengan fokus terutama pada robot musuh, karena ini adalah struktur alien yang mereka anggap paling sulit sejauh ini. Bahkan setelah berbulan-bulan mencoba mempelajari tubuh robot yang mereka miliki, kelompok ini hanya memahami kurang dari 8%. Namun 8% tersebut tidak mengacu pada bagian terpenting dari robot, melainkan bagian yang paling sederhana, paling eksternal, dan paling mudah dipahami. Tetapi bahkan dengan bagian-bagian yang mereka pahami, mereka tidak dapat melangkah lebih jauh dan mencoba membuat sesuatu. Mereka telah memahami ide di balik bagian-bagian tersebut tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menirunya. Setelah beberapa saat, Minos berdiri dan menghela nafas, baiklah, semuanya. Itu saja untuk saat ini. Saya ingin Anda fokus pada menghancurkan Anda selama beberapa jam ke depan dan mengingat apa yang telah kita diskusikan. Kami akan mengadakan pertemuan lagi dalam 24 jam, dan kami akan memberitahu Anda apa yang akan melaporkan kelompok lain dalam 12 jam. Dengan itu, semua orang pergi ke tempat bersantainya masing-masing, meninggalkan makhluk lain di kerajaan tata ruang untuk berlatih, bermeditasi, atau mempelajari teknologi musuh. Sementara itu, individu seperti Miria dan Kila melanjutkan hidup mereka di tempat ini. Sadar bahwa mereka tidak boleh menghalangi orang-orang tersebut atau melihat sesuatu yang terlalu tidak biasa terjadi di antara mereka. Minos menggunakan kemampuan bawaannya untuk mencuri energi dari tulang raksasa di tempat ini dan mengarahkannya ke orang-orang yang bersekutu di area tersebut. Sambil melakukan itu, dia melihat ke arah robot musuh, yang saat ini sedang dipelajari oleh lebih dari 40 orang. Ketika saya mencapai level 90, saya akan mencoba menampilkan sebagian energi kacau dari tulang raksasa ke dalam diri Anda. Lalu kita lihat saja apa yang terjadi. Dia sambil berpikir membuka matanya, membayangkan hal seperti itu akan memberikan jawaban. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2049 Perkembangan Kekaisaran 3. Pada saat yang sama ketika Minos bekerja dengan tentara spesialis di Kerajaan Tata Ruang, Abi berada di markas besar tentara menyaksikan pertempuran antara prajurit level 90. Dua prajurit dengan baju besi berbeda berdiri di platform pertempuran tertinggi di barak.
sementara lebih dari 20 orang berdiri di dekat Abi di salah satu tribun. Di antara mereka adalah beberapa tentara demigod, para profesional seperti pandai besi dan ahli susunan, namun juga anggota pasukan pemerintahan yang relevan, seperti sekutu dan anggota pemerintah. Hal serupa terjadi pada Forest, tetapi juga pada Dillian dan para penguasa Albano, Roser, dan Blackrock. Mereka semua menyaksikan peningkatan kemampuan prajurit Black Plain Army tidak hanya dalam menggunakan baju besi alien tetapi juga menirunya. Di satu sisi pertempuran ada seorang prajurit level 90 yang mengenakan baju besi alien yang dibawa dari Laut Utara. Di sisi lain adalah seorang prajurit tingkat yang sama mengenakan model baju besi baru yang dikembangkan dari penemuan model ekstrateritorial yang telah dibuat. Model baru ini masih dalam tahap pengembangan dan baru dirilis untuk pengujian beberapa hari yang lalu. Namun, hal itu sangat menjanjikan sehingga sekutu terdekat Minos kagum dengan sejauh mana kerajaan Dataran Hitam telah berkembang. Penguasa Blackrock, Albano, dan Roser, yang saat ini berada di antara level 83 dan 84, tidak tahu seberapa jauh kekuatan kemajuan lain dengan teknologi alien. Tapi mereka bisa melihat betapa majunya keadaan Minos hanya dengan melihat mereka berdua bertarung. Silat setengah dewa yang mengenakan baju zirah alien itu pasti sedang memaksakan diri pada lawannya. Namun, lawannya tidak terlalu menderita. Ia mampu menghindari beberapa jurus lawannya dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, dia mampu mempertahankan dirinya sendiri tanpa hancur dalam satu pukulan pun, dan dia juga mampu menyerang. Kedengarannya mungkin tidak seberapa, tapi para saksi yang sama telah melihat para demigod yang sama bertarung tanpa armor mereka. Kemudian, salah satu dari mereka mengenakan baju besi alien, dan yang lainnya mengenakan perlengkapan normal dari dunia spiritual. Dalam pertempuran pertama, hasilnya cukup seimbang karena demigod kedua tersebut adalah anggota pasukan Minos dan memiliki teknik serta budidaya yang serupa. Tapi ketika salah satu menggunakan peralatan alien, yang lain kehilangan kesempatan untuk bertarung secara setara. Demigod yang mengenakan armor alien hanya membutuhkan satu pukulan untuk mengalahkan lawannya. Pertunjukan kekuatan seperti itu begitu mengesankan sehingga Abi dan para penguasa ini yakin bahwa demigod yang mengenakan baju besi alien bahkan bisa menantang demigod level 92 dengan peluang bagus. Yang menguntungkannya, karena dua konfrontasi ini, di mana orang-orang yang sama bertarung hingga batas kekuatan mereka. Orang-orang ini dapat melihat betapa canggihnya metode yang dimiliki anak buah Minos. Persenjataan tentara yang sedang berkembang masih kalah banyak dibandingkan dengan ciptaan alien. Namun, itu sudah lebih unggul dari baju besi dengan klasifikasi yang sama yang kita miliki di dunia kita. Iris West berkata sambil bersantai. Pria yang memakainya memiliki kemampuan bertarung yang mirip dengan prajurit level 91. Sepertinya memang begitu. Itu luar biasa. Ratu Roser berkomentar sambil tersenyum. Saya dapat melihat bahwa baju besi ini belum dapat melakukan beberapa trik penciptaan alien, tetapi dalam hal pertarungan, tampaknya itu sudah berada di antara 40% dan 50% dari level versi alien. Itu benar, Abi, yang bertanggung jawab atas proyek untuk mereplikasi teknologi alien di baju besi kerajaan, berkata. Kami masih menghadapi masalah dengan berbagai bagian armor musuh untuk membuat model kami kompak seperti milik musuh, serta bagian tambahannya. Namun kami yakin bahwa kami akan mampu menyerap esensinya untuk diri kami sendiri, bagian pelindung dan bagian yang meningkatkan kemampuan tempur pemakainya. Raja Blackrock memahami usulan kerajaan Dataran Hitam dan bertanya, apakah baju besi baru pemerintahan akan dijual? Tidak, hanya mereka yang berkontribusi pada proyek selama pengembangannya yang akan memiliki kesempatan untuk menerima model mereka sendiri, kata Abi. Dillian berdiri dan berkata kepada sekutu Mino di sana, kekaisaran memiliki banyak sumber daya. Namun mengingat kebutuhan kita saat ini, kita memerlukan dukungan sebanyak mungkin dari sekutu kita. Sumber daya alam, kristal, manusia, singkatnya, dukungan apapun diterima. Hanya dengan cara ini kita dapat mempercepat perkembangan dominasi dan meningkatkan peluang kita untuk memproduksi model baju besi ini dalam jumlah yang cukup untuk didistribusikan kepada pendukung. Kerajaan Dataran Hitam menghabiskan miliaran kristal setiap bulan untuk mempertahankan proyek pertanian dan pembangunan lokal berdasarkan teknologi musuh. Itu tidak cukup untuk membuat negara bangkrut. Namun, penguasaan tersebut sudah sampai pada titik di mana mereka semakin banyak menggunakan cadangannya dan tidak lagi memiliki jaminan yang cukup untuk menarik otak asing untuk bergabung dalam upaya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan dukungan maksimal dari sekutunya seperti Flaming Empire, Blackrock, Roser, dan Albano. Isabella sudah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari negara keluarganya. Saat ini, Abi menyajikan bukti nyata tentang apa yang bisa ditawarkan negaranya kepada teman-teman mereka di masa depan. Yang jelas berfungsi untuk meyakinkan pemimpin ketiga ini untuk bergabung dengan Minos dengan lebih bermakna. Yang ketiganya saling memandang, pada dasarnya memikirkan hal yang sama. Dengan model armor baru ini, kita bisa menjadi lebih kuat saat perang datang.
Forrest terkesan dengan kemajuan Minos dalam teknologi alien. Karena baru saja melihat sesuatu yang dia tahu hanya sedikit orang di dunia spiritual yang bisa menirunya. Mungkin aku harus bergabung dengan faksi Gloria Frost. Dia berpikir dalam hati, mengetahui bahwa dia tidak bisa memberikan hal yang sama seperti para pemimpin itu, tetapi dukungannya dapat sangat berarti bagi Gloria dan Minos. Sebagai demigod level 95 yang memiliki beberapa demigod kuat lainnya dalam pengaruh jaringannya, dukungannya saja sudah bisa memberikan apa yang diinginkan penguasa ketiga ini. Saya mengerti, Yang Mulia Minos Stuart mengharapkan dukungan penuh dari BlackRock. Kami akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan laju pembangunan lokal. Roser tidak akan ketinggalan. Kita masih memiliki banyak spiritual profesional yang membuang-buang waktu mereka di negara bagian kita. Saya akan berusaha meyakinkan sebanyak mungkin dari mereka untuk datang ke kota kering. Kerajaanku akan mendukungmu secara finansial. Aku harap kamu akan menggunakan kristal kami untuk menarik para demigod ke pihak kami. Queen West berkata, sadar bahwa dia tidak memiliki banyak sumber daya atau orang yang mungkin diminati Minos. Kelompokku akan bergabung dengan faksi Cardinal Frost, komentar Forrest. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2050 pesaing. Sementara itu, Gloria berada di kuil gereja spiritual di kota kering, bertindak atas nama kekaisaran melalui institusi kontinental kuno tersebut. Gloria tidak bertanggung jawab atas proyek pengembangan teknologi apapun, apalagi proyek pertanian di benua atau di wilayah bawah laut kekaisaran. Dia fokus pada peningkatan pengaruhnya di dalam gereja sambil memperkuat dirinya sendiri. Peperangan antara Maximilian dan Vico serta berakhirnya konflik akibat ancaman musuh ekstrateritorial tidak mengubah realitas pembagian kekuasaan di dalam gereja. Organisasi ini masih mempunyai beberapa faksi dan perselisihan kecil mengenai siapa harus melakukan apa. Namun ketika dua kelompok telah bersatu di sekitar Maximilian sebelum kedatangannya, kelompok mantan paus telah terpecah, dan faksi Gloria semakin besar. Setiap orang yang tidak ingin menjadi anggota faksi Maximilian bergabung dengan kelompok Gloria. Hal ini terus berlanjut bahkan setelah Maximilian mencapai level 100, karena banyak yang percaya bahwa paus saat ini mungkin akan kalah dalam perang dalam beberapa dekade mendatang. Jika hal itu terjadi, banyak yang khawatir dunia dan gereja akan hancur. Namun beberapa orang merasa bahwa kematian Maximilian lebih mungkin terjadi daripada hilangnya gereja. Dalam ketidakhadirannya, sebagian orang ingin berada di pihak kanan, di pihak istri Minos Stuart. Jadi bahkan sekarang, faksi Gloria terus berkembang, dengan semakin banyak anggota gereja yang menjadi bagian dari kelompoknya. Dan bagaimana hal ini dapat membantu kerajaan Dataran Hitam dalam perang melawan alien di masa depan? Pada dasarnya, tugas Gloria adalah bertumbuh di dalam gereja, mendapatkan informasi dan sumber daya yang lebih baik untuk kelompoknya, dan menjalin hubungan dengan para profesional terkenal. Dia ingin meningkatkan level profesional kekaisaran dan meningkatkan peluang negara untuk mendapatkan spesialis. Tetapi juga agar anggota gereja membantu mereka dengan menyampaikan berita tentang kemungkinan kemajuan yang dicapai pesaing mereka. Meskipun seluruh dunia berada dalam bahaya, kekuatan lokal tetap menjadi pesaing hingga musuh datang. Semuanya, atau setidaknya sebagian besar dari mereka, bekerja sama dengan hal-hal sederhana tentang teknologi musuh mereka, namun hal-hal penting dikembangkan secara rahasia oleh masing-masing organisasi. Tapi ini tidak seaneh yang Anda bayangkan. Artinya, masing-masing kelompok mengembangkan pemahaman mereka tentang alien dengan cara mereka sendiri, menggunakan realitas dan karakteristik masing-masing. Paus Langit bekerja berdasarkan karakteristik akuatik dan tubuh mereka yang besar dan kuat. Sementara itu, para elf menghadapi cara-cara asing melalui kedekatan spiritual dan kecerdasan mereka yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa bekerja sama ketika metode yang satu mungkin tidak berhasil untuk metode yang lain? Bagaimana mereka bisa melupakan jutaan tahun sejarah dan mengungkapkan rahasia mereka hanya untuk membantu orang lain dalam hal-hal yang mungkin tidak membawa perubahan? Sejauh masing-masing kelompok dapat membantu makhluk lain di dunia spiritual tanpa mengorbankan diri mereka sendiri, mereka melakukannya. Tapi jika menyangkut bagian yang melibatkan rahasia mendalam dari ras atau organisasi mereka, masing-masing kelompok merahasiakan kemajuan mereka. Dan, tentu saja, semua orang mengetahui hal ini, dan sudah ada makhluk yang mengamati kekuatan di seluruh dunia seolah-olah mereka adalah pesaing dalam perlombaan senjata. Gloria menjaga momen saat ini untuk kekaisaran, mencoba melindungi kekaisaran sambil mengamati lawan-lawannya melalui jaringan observasinya yang luas. Dia berada di kantornya, membicarakan hal ini dengan orang tuanya, yang juga bergabung dengan faksinya. Apa yang kita lakukan sepertinya salah. Ayah Gloria berkomentar dengan nada mendesah setelah mereka selesai memberikan beberapa perintah. Ya, tapi itu perlu, kata Gloria. Meskipun kita berisiko mati dalam waktu dekat, kita tidak bisa mengesampingkan skenario di mana dunia spiritual akan terus berlanjut lama setelah perang. Kalau begitu, apakah sebaiknya kita berbagi semua rahasia kita? Bukankah pantas untuk memiliki jaminan dan sarana untuk melindungi diri kita sendiri setidaknya?
Dia berkata sambil menatap orang tuanya. Sadar akan risiko jika tidak membagikan semua yang mereka ketahui tentang alien tetapi juga bersiap menghadapi ketidakpastian nasib. Jika mereka selamat dari alien, dan itu adalah rencana Minos, negara bagian ini harus bersiap menghadapi sesama tetangganya di dunia spiritual. Jika tidak, hampir dapat dipastikan bahwa kekuatan yang bekerja sama saat ini akan mengarahkan setidaknya sebagian senjatanya untuk melawan mereka di masa depan. Untuk menghindari hal ini, mereka harus melakukan hal yang sama seperti pesaing mereka, menyembunyikan seberapa besar perkembangan mereka sambil diam-diam mengamati orang lain di seluruh dunia. Kamu benar, Nak. Tapi berapa lama kita akan menyembunyikan apa yang telah kita kembangkan? Harus kukatakan, kekaisaran tampaknya lebih maju daripada kekuatan lain yang pernah berhubungan denganku. Bahkan setelah Vico memaksa Minos untuk tinggal di Laut Utara hampir setahun lebih lama, tampaknya kekuatan lain tidak cukup untuk mengatasi keunggulan awal kami. Ibu Gloria berkomentar. Beberapa kelompok Minos percaya bahwa Vico tidak meninggalkan Minos untuk bertanggung jawab atas pangkalan alien di Laut Utara sehingga dia dapat mengintegrasikan orang lain dari dunia tersebut. Dengan teknologi alien, mereka merasa bahwa Tuhan ingin kerajaan dataran hitam kehilangan keuntungan dari waktu mereka sendirian di daerah itu. Mempelajari hal-hal asing, tidak ada yang tahu apakah ini benar, tetapi faktanya kecurigaan itu ada. Menurut beberapa data yang dapat diakses oleh orang tua Gloria, meskipun negara bagian Minos telah kehilangan keunggulan awalnya karena Kaisar Stuart tinggal di sana selama 1 tahun tambahan, kerajaan dataran hitam masih lebih maju dibandingkan beberapa pesaingnya di tahap ke-10. Menyadari hal ini, Gloria menjawab pertanyaan ibunya, kami akan merahasiakan teori dan kemajuan kami hingga Minos mencapai tahap ke-10. Pada saat itu, dia akan memutuskan waktu terbaik untuk membagikan apa yang telah kami capai. Minos percaya bahwa kemajuan paling signifikan di negaranya akan terjadi setelah mencapai level 90. Jadi, tidak mungkin kekaisaran dapat membagikan penemuannya kepada pesaing sebelum itu. Level 90, ya? Dengan kecepatan pertumbuhannya, sepertinya itu tidak terlalu jauh. Margot berkomentar sambil menghela nafas, mengingat pertama kali dia bertemu dengan menantunya. Saya membayangkan kekuatan dunia kita masih memiliki waktu sekitar 1 dekade untuk mengerjakan informasi Minos. Ayah Gloria setuju, sedikit lega karena kekaisaran akan mempertimbangkan kembali posisinya saat ini namun masih mengkhawatirkan masa depan dunia. Aku hanya berharap ini belum terlambat. Cerita bersambung.